Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nur Aini. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2019. Dan di sini saya bersama dengan teman saya. Nama saya Devan Lersa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Latifatul Lutfia. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 2019. Oke, langsung saja. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang berjudul Peranan Guru dalam Pengembangan Kemandirian Belajar Siswa. A. Pengertian kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar dapat diterapkan sebagai kondisi aktivitas belajar yang mandiri, tidak tergantung pada orang lain, memiliki kemauan, serta bertanggung jawab sendiri dalam belajar. Kemandirian belajar akan terwujud apabila siswa aktif mengontrol sendiri segala sesuatu yang dikerjakan, mengevaluasi, dan selanjutnya merencanakan sesuatu yang lebih dalam pembelajaran yang dilalui. Jadi, kemandirian belajar siswa adalah suatu usaha yang dilakukan untuk melakukan aktivitas belajar dengan cara belajar sendiri atas dasar motivasinya sendiri untuk menguasai suatu materi tertentu sehingga bisa dipakai untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Sehingga dalam kemandirian belajar, seorang siswa harus proaktif serta tidak tergantung pada guru. Jika dilihat dari aspek kognitif, maka dengan belajar secara mandiri akan didapat pemahaman konsep pengetahuan yang awet sehingga akan mempengaruhi pada pencapaian akademik murid. Kondisi tersebut karena terbiasa menyelesaikan tugas yang didapat sendiri, serta mencari sumber-sumber belajar itu sendiri yang telah tersedia. Nah, sikap mandiri seseorang itu tidak terbentuk secara mendadak, namun melalui proses sejak masa anak-anak. Dalam perilaku mandiri ini, antar tiap individu itu tidak memiliki kesamaan satu sama lainnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh banyak hal yang salah satunya yaitu sikap mandiri ini seseorang dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini yang dapat mempengaruhi yaitu dengan sikap disiplin, percaya diri, motivasi, inisiatif, dan tanggung jawab. Adapun faktor eksternalnya yaitu biasanya berasal dari yang pertama faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat, dan faktor lingkungan sekitar. Pengertian kemandirian belajar menurut para ahli. Menurut Abu Ahmadi dan Nur Ubiyati, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mandiri adalah berdiri sendiri. Kemandirian belajar adalah belajar mandiri, tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Siswa dituntut untuk memiliki keaktifan dan inisiatif sendiri dalam belajar, bersikap berbangsa maupun bernegara. Kemandirian belajar itu penting dimiliki siswa karena siswa yang memiliki kemandirian belajar relatif mampu menghadapi segala permasalahan. Siswa yang mandiri tidak bergantung pada orang lain, selalu berusaha menghadapi dan memecahkan masalah yang ada. Sebagai contoh, seorang siswa sudah dapat mengambil langkah untuk memutuskan apa, kapan, dan bagaimana cara dia belajar. Contoh dari sikap berbangsa dan bernegara: menghargai jasa pahlawan, belajar dengan sungguh-sungguh, menjadi disiplin, patuh pada orang tua dan guru. Selanjutnya, menurut Stephen Brookfield, mengumumkakan bahwa kemandirian belajar merupakan kesadaran diri, digerakkan oleh diri sendiri, kemampuan belajar untuk menerima tanggapan. Maka, kemandirian belajar harus dimulai dari kesadaran diri yang ingin mandiri dalam belajar, lalu memiliki kemampuan serta tanggung jawab sendiri dalam menyelesaikan masalah belajarnya. Siswa harus mempunyai motivasi tinggi, bertanggung jawab, inisiatif, dan percaya diri. Lalu, kemampuan menerima tanggapan dapat dilakukan dengan berpartisipasi dalam pembelajaran kelompok. C. Peran guru dalam pengembangan kemandirian belajar.
Pembelajaran dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan dapat menghasilkan karya-karya baru yang orisinil serta memiliki nilai yang tinggi dan dapat dikembangkan lebih jauh untuk kepentingan yang lebih bermakna. Melalui teknologi tersebut, siswa akan memperoleh berbagai informasi dalam lingkup yang lebih luas dan mendalam, sehingga meningkatkan wawasan kreativitas, kendali diri, konsistensi, dan komitmennya baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain. Nah, disinilah dibutuhkan peran seorang guru yang akan membimbing, mengawasi, dan mengarahkan siswanya untuk mampu berkreativitas secara positif dan mandiri. Nah, di sini untuk pengembangan kreativitas belajar siswa diperlukan dukungan dari seluruh pihak selain guru, yaitu seperti orang tua, masyarakat, penyelenggara pendidikan, maupun lingkungan sosial di sekitar tempat tinggal siswa itu sendiri. Nah, siswa memerlukan bimbingan baik dari guru ataupun orang tuanya dalam melakukan proses pembelajaran dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang ini digunakan. Nah, dalam kaitan ini, guru memegang peran yang amat penting dan harus menguasai seluk-beluk teknologi tersebut. Nah, dan yang lebih penting lagi, seorang guru harus memiliki kemampuan memfasilitasi pembelajaran siswa secara efektif. Nah, peran guru di sini sebagai pemberi informasi. Tetapi sekarang tidak hanya memberi informasi, karena guru bukan satu-satunya sumber informasi yang sekarang seperti dahulu. Seperti contohnya, kan sekarang kita juga bisa nyari di Google sumber informasi. Di situ kita tinggal ketik apa yang ingin kita cari informasinya, semua akan muncul di situ. Nah, guru juga selain memberi informasi, guru adalah contoh untuk kita, perilaku kita yang akan kita lakukan itu contohnya dari guru. Nah, berikut peran-peran guru akan mengalami perluasan, yaitu guru sebagai yang pertama pelatih atau coach, yang kedua konselor, yang ketiga manajer pembelajaran, partisipan, pemimpin, pembelajar, dan yang terakhir pengarang. Yang pertama, guru sebagai pelatih atau coach. Nah, di sini guru harus memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi siswa untuk mengembangkan seperti cara-cara pembelajarannya sendiri sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, guru hanya memberikan prinsip-prinsip dasarnya saja dan tidak memberikan satu cara yang mutlak di sini. Hal ini merupakan analogi dalam bidang olahraga, di mana pelatih hanya memberikan seperti petunjuk dasar-dasar permainan. Nah, sementara dalam permainan itu sendiri, para pemain akan mengembangkan kiat-kiatnya sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada. Nah, di sini itu guru hanya menjelaskan dasar-dasarnya saja kepada siswa, tidak secara mutlak. Nah, dalam hal ini guru juga harus terampil dalam menyiapkan bahan pelajaran yang akan disampaikan ke siswa. Selain itu, guru harus terampil menyampaikan ilmunya pada siswa lah. Di sini tuh banyak guru
yang menurut gurunya itu materinya mudah ditangkap untuk siswa. Cara penyampaiannya itu menurut seorang guru sendiri itu sudah cara yang paling mudah. Akan tetapi saat murid itu kan muridnya beda-beda, ada yang gampang nangkap, ada yang agak susah nangkap, tergantung dari penjelasan guru tersebut. Nah, kondisi seperti ini guru harus bisa melihat siswa mana yang sekiranya masih belum bisa menangkap apa yang guru sampaikan. Nah, di sini guru harus bisa sekiranya menjelaskan dengan bahasa yang sangat mudah dipahami untuk siswa tersebut. Guru sebagai konselor, guru harus mampu menciptakan satu interaksi belajar mengajar di mana siswa melakukan perilaku pembelajaran dalam suasana psikologis yang kondusif dan tidak ada jarak yang kaku dengan guru. Di samping itu, guru diharapkan mampu memahami setiap siswa dan membantunya ke arah perkembangan yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, guru tidak hanya dituntut untuk memiliki pemahaman atau kemampuan dalam bidang belajar dan pembelajaran, tetapi juga dalam bidang bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah bukan hanya menjadi tanggung jawab guru BK, tetapi juga diperlukan peran guru kelas maupun guru mata pelajaran. Sebagai contoh, guru yang mempunyai pemahaman dalam bidang bimbingan dan konseling dapat menyesuaikan diri dengan karakteristik siswa dalam proses belajar dan pembelajaran. Perilaku dan perlakuan guru terhadap siswa merupakan salah satu unsur penting yang mempengaruhi keberhasilan proses belajar dan pembelajaran. Yang ketiga yaitu guru sebagai manajer pembelajaran. Guru memiliki kemandirian dan otonomi yang luas-luasnya dalam mengelola keseluruhan kegiatan belajar mengajar dengan mendinamiskan seluruh sumber-sumber penunjang pembelajaran. Sebagai partisipan, guru tidak hanya berperilaku mengajar, akan tetapi juga berperilaku belajar dari interaksinya dengan siswa. Hal ini mengandung makna bahwa seorang guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi anak, akan tetapi ia sebagai fasilitator pembelajaran siswa. Nah, adapun yang keempat yaitu guru sebagai pemimpin. Diharapkan guru mampu menjadi seseorang yang mampu menggerakkan orang lain untuk mewujudkan perilaku menuju tujuan bersama. Nah, di samping sebagai pengajar, guru harus mendapat kesempatan untuk mewujudkan dirinya sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam berbagai kegiatan lain yang berhubungan langsung dengan siswa selain di luar mengajar. Selanjutnya yaitu upaya guru mengembangkan kemandirian belajar. Upaya untuk mengembangkan nilai kemandirian melalui ikhtiar pengembangan atau pendidikan sangat diperlukan untuk kelancaran perkembangan kemandirian belajar. Yang pertama yaitu mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis, yang memungkinkan anak merasa dihargai. Nah, di sini seorang guru dalam proses mengajar kepada seorang siswa harus membebaskan siswa tersebut dalam bertanya atau mengungkapkan pendapat tentang pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut, supaya anak tersebut merasa dihargai oleh pendapat yang disampaikannya. Yang kedua itu mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan dalam berbagai kegiatan belajar. Guru di sini harus mempunyai cara yang sekiranya pembelajarannya ini supaya membuat murid itu tertarik dalam pembelajaran itu. Jadi membuat murid aktif dalam bertanya ataupun dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga
menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan siswa. Nah, seorang guru dalam mengajar boleh tegas, akan tetapi terkadang bisa diselipi game-game ataupun candaan supaya hubungan dengan siswa bisa lebih akrab dan hubungan seperti seorang teman, seperti ingin curhat ataupun apa kepada guru itu bisa. Jadi janganlah bolehlah kita dalam mengajar itu serius itu pun ada waktunya, bercanda juga ada waktunya. Jadi itu bisa meningkatkan terjalinnya hubungan yang harmonis dan akrab kepada siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.